Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bersyukur atas semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami ini. Biarlah Engkau yang berkarya Tuhan, biarlah Engkau campur tangan di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, sekali lagi, salam Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan. Kita mengingatkan kembali pada hari ini adalah kebangkitan Yesus Kristus, di mana kita telah merayakan kematiannya di hari Jumat Agung. Itu adalah satu momen buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan saat ini kita akan mengingatkan kembali bahwa Dia bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Dan saat itu kita akan menyanyikan satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, dikalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesuslah yang mengalahkan segala tipu muslihat setan. Jadi oleh kita ada saat ini untuk memuliakan nama Tuhan, karena kita mengingat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan kita semua. Amin. Dan kita akan lebih lagi untuk bersorak-sorak untuk memuji nama Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah
Kudusnya. Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Mari kita angkat satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, tidak ada sebagaimana ada. Semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Inilah pujian kami yang kami naikkan kepada Engkau pada saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selanjutnya saya serahkan sama hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di Minggu Paskah, Yesus yang telah bangkit. Mari sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama, minta pimpinan Tuhan, memimpin sepenuhnya pikiran dan hati kita oleh Roh-Nya, agar kita bisa menikmati firman Tuhan, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam segala kehidupan kami ya Allah, kami menyadari dalam segala hal kehidupan kami, dalam segala hal keterbatasan kami, maka pada pagi hari ini, saat kami boleh mengenang kisah Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, kami semua bersahaja di hadapan-Mu. Kami mohon kebenaran firman-Mu ya Tuhan, menjangkau, menjamah, menginspirasi hidup kami, untuk kami terus tetap kuat dan bertahan mengiring akan Engkau sampai pada kesudahannya. Roh Kudus pimpin kami sepenuhnya. Urapan-Mu ada bersama dengan kami, untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, berulang kali kita sudah merayakan Paskah. Mungkin ada yang baru beberapa kali, tetapi banyak di antara kita yang sudah berulang kali untuk mengikuti Paskah. Dia yang bangkit dari kematiannya, hari ini kita merayakannya. Tetapi sekali lagi, itu sejarah, sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang sudah terjadi. Bukan berarti pagi hari ini Yesus bangkit kembali. Yesus sudah bangkit dan itu merupakan sejarah. Pertanyaan bagi kita, apa maknanya bagi kita kalau kita hanya mengenang sebuah sejarah, dan sebuah sejarah lagi? Tentu setiap kita perlu menyadari, kalau kita mau mengerti makna Paskah, kita harus mengerti bahwa sebenarnya hidup kita ini merupakan perjalanan menuju kubur. Sekali lagi, hidup saya dan saudara adalah hidup dalam perjalanan menuju kubur. Siapapun saudara, siapapun saya, siapapun kita semuanya. Entahkah saudara pandai, entahkah saudara kurang pandai, entahkah saudara kaya, entahkah saudara miskin, saudara cantik, saudara cakap, saudara kurang di dalamnya, bahkan dengan kekayaan berlimpah atau dengan kekurangan yang amat sangat banyak, kita semua sedang berjalan menuju kubur. Apapun iman percaya saudara, agama saudara apapun, tetap semuanya berjalan menuju kubur. Jabatan saudara sehebat apapun, seorang pendeta yang hebat, ustadz yang hebat, romo, pastor, biku yang hebat, pemimpin kepercayaan yang hebat, saya yakin saudara setuju, kita sedang berjalan menuju kubur. Bagi kita sekalian yang tidak mengerti mengapa menuju kubur dan apa maknanya, kita selalu mempersiapkan diri kita, mencari jalan bagaimana untuk kita mengakhiri hidup kita dan mengerti apa yang terjadi di balik kehidupan nantinya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, kita akan bersama-sama mendengarnya. Atau Bapak Ibu saudara siapkan Alkitab saudara, buka Alkitab saudara, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 saja menjadi penekanan bagi kita. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, jika roh Dia, roh Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan roh itu diam di dalam diri kita, maka kita akan mengerti bahwa kelak kemudian di balik kubur itu, sekali waktu kita juga akan dibangkitkan dalam tubuh kebangkitannya. Maka Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dari dasar ayat ini, mari kita mencoba mengerti dan kita memahami apa manfaat Paskah bagi kita saat kita merenungkan Yesus dalam sejarah yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Saat kita mengerti bahwa roh Dia yang ada dalam diri kita, yang juga roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dalam kemanusiaannya di waktu itu, juga kelak akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Roh yang sama, roh Bapa kita di surga yang menghidupi setiap kita. Maka kalau kita mengerti akan hal ini,
maka Paskah merupakan momentum peristiwa yang berarti dalam kehidupan kita sekarang. Alkitab dan Paskah relevan bagi setiap kita sampai kapanpun juga. Karena setiap orang yang mati di dalam Kristus, rohnya yang membangkitkan Kristus ada bersama dengan kita. Maka siapa yang percaya juga akan dibangkitkannya. Apapun keyakinan saudara, apapun kepandaian saudara, apapun kelebihan saudara dan kekurangannya. Dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini. Hari ini, Paskah sangat berarti bagi kita kalau kita mengerti akan hal ini. Kita akan memaknainya. Dan kita mengerti kita sedang berjalan menuju kubur. Tidak ada satupun orang yang bisa mengendalikannya. Kita sedang menuju kubur. 1 harikah perjalanan kita? 1 bulankah perjalanan kita? 1 tahunkah perjalanan kita? Saya mau ingatkan, kita semua sedang bersama-sama berjalan ke sana. Kalau kita tidak mengerti tujuan nanti apa yang akan terjadi di balik kubur itu, kita penuh kegundahan, kita penuh pencarian, kita penuh upaya bagaimana melewati masa-masa itu. Tetapi kalau kita mengerti seperti apa yang baru saja kita baca, tidak ada kekhawatiran, damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Karena toh kita besok akan dibangkitkannya. Pertanyaan kedua yang penting bagi kita, kalau dibangkitkan mau untuk apa kita? Mungkin kita pun tidak tahu setelah bangkit kita mau apa. Tetapi Alkitab memberikan janji kepada kita. Memberikan janjinya yang begitu kuat dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 25. Kembali akan saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian di pagi hari ini supaya kita punya dasar-dasar yang jelas. Satu-satunya janji yang memberi kekuatan bagi manusia untuk dibangkitkan, lalu apa yang mau diperbuat? Alkitab mengatakan begini. Ayat 25 dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi untuk apa kita dibangkitkan? Alkitab mengatakan, Dia telah menjanjikannya sendiri kepada kita, bahwa kita itu akan menikmati hidup yang kekal. Kebangkitan Yesus akan menghantar kita kepada kehidupan kekal. Kata kehidupan kekal tentu berbicara tentu nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan. Bukan kesengsaraan hidup, tapi nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada tangis, tidak ada kertak gigi lagi di sana. Janji firman Tuhan demikian. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini siapapun kita yang sedang berjalan menuju kubur, renungkan hal ini. Biarkan rohnya ada bersama dengan kita. Tapi saya mau ingatkan, sekali kita yang mengenal Dia, jangan pernah undur. Karena kita sedang menuju ke arah kemenangan, kebangkitan. Ada sebuah kisah yang menarik tentang burning ship, kapal yang terbakar. Tahun 1518, ada Hernan Cortés, orang Spanyol, yang memimpin sebuah ekspedisi menuju ke Meksiko, ke suku Indian. Ini sebuah misi yang gila menurut saya. Misi yang amat sangat luar biasa. Cortés membawa 11 kapal dengan 110 kelasi, 553 tentara, tetapi dengan membawa amunisi yang sangat terbatas, 13 senjata tangan, 14 meriam, 16 ekor kuda. Berangkatlah dia menuju ke Meksiko. Dia mendarat di Meksiko, itu malam Jumat, peringatan Jumat Agung.
Saat dia mendarat, dia mencari tahu kekuatan di sana. Sadarlah dia bahwa lawan mereka itu 5 juta orang lebih. Bagaimana mungkin dia mengalahkan hal itu? Seorang pemimpin ini begitu luar biasa. Apa yang dilakukan? Semua tentaranya sudah takut. 553 tentara. Dengan dirinya berarti 554. Kelasnya 110. Semuanya ketakutan, tidak mungkin mereka menang menghadapinya. Tapi yang dilakukan luar biasa. Dia bakar semua kapal yang ada. Semua kapal dibakarnya. Dengan harapan tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada jalan untuk pulang. Satu visi dia. Saya maju dan pasti akan menang. Saya maju dan harus menang. Rasa takut itu dikalahkan dengan menghancurkan apa yang di belakangnya supaya tidak bisa kembali. Akhirnya yang disebut Hernan Cortes menjadi Fernando Cortes, mengalami kemenangan yang luar biasa. Meksiko dimenangkan oleh Spanyol. Itu misi yang luar biasa. Misi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi dia berani membakar kapalnya untuk dia maju mengalami kemenangan. Saudara dan saya pagi hari ini mendengarkan Yesus yang bangkit. Kita yang percaya bahwa Roh Allah ada bersama dengan kita, yang sekali waktu saat kita berjalan menuju kubur, kelak kita akan dibangkitkannya. Tidak ada kata berbalik, tidak ada kata mundur. Itu semua sudah kita buang. Kita harus buang jauh-jauh supaya kita menuju kepada kemenangan. Maka pagi hari ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai kemenangan ke depan menuju kubur, kita harus berani membakar sesuatu di masa lalu yang seakan menjadi pengharapan kita untuk kembali ke masa lalu. Tidak ada lagi. Yang adalah kita berjalan ke kubur dan kita tahu, kita percaya kepadanya, kita akan dibangkitkannya sekali kelak. Maka hidup kita penuh dengan damai. Apapun kondisi kita, siapapun kita, entahkah kita di atas, entahkah kita di bawah, damai itu ada bersama dengan kita. Karena kita tahu arah tujuan kita kemana. Maka ada beberapa yang perlu kita simpulkan. Yang pertama, Yesus sudah bangkit. Kesimpulan kita, dan itu memang benar. Semua sudah membuktikannya. Kitab-kitab sudah menyebutkannya. Kita sudah berulang kali membacanya. Yesus sudah bangkit. Yang kedua, kita sedang berjalan menuju kubur, Bapak Ibu saudara terkasih. Saudara jangan terlalu bangga dengan kekayaan saudara. Saudara jangan terlalu minder dengan kemiskinan saudara. Saudara jangan terlalu kecil merasa saudara tidak pandai, pendidikan saudara tidak tinggi, atau mungkin saudara tidak cakap apapun juga, sekolah dalam keterbatasan. Semuanya berjalan pada titik yang sama. Tidak ada yang bisa kita banggakan apapun juga, karena di titik itu kita datang telanjang, kita akan kembali telanjang di hadapan Tuhan. Paskah harus kita maknai. Oleh karena itu Bapak Ibu, renungkan sungguh bagian yang kedua. Kesimpulan ini adalah kita tahu kita akan dibangkitkan kelak, dan saat dibangkitkan kita akan mengalami hidup kekal. Itu janjinya. Kalau kita sudah mengerti akan hal itu, kita akan hidup. Bagian yang ketiga adalah kita akan menikmati hidup ini dengan damai sejahtera. Bekerja dengan damai, sekolah dengan damai, membangun rumah tangga dengan damai, sehingga kita bisa menikmati pekerjaan, bekerja dengan baik, bersekolah dengan baik, menikmati pelayanan dengan baik. Tidak ada yang meragukan kita lagi. Mengerjakan sesuatu. Saat kita berjalan menuju kubur, Paskah menghantar kita untuk bekerja jauh lebih baik. Karena kita hidup dengan damai sejahtera. Kalau saudara saat ini sedang mengalami kesulitan besar, tidak usah khawatir. Karena kita sedang melangkah bersama-sama irama kita menuju kubur. Tapi lakukan yang terbaik, karena kita hidup dalam damai sejahtera. Bapak Ibu, berkat Paskah
di hari ini dalam perenungan kita. Kita tahu manfaat Paskah. Alkitab mengajarkan kepada kita, Yesus bangkit dan akan membangkitkan kita. Tidak ada kata mundur lagi. Terus maju, maju, dan maju sampai kepada titik perjuangan yang terakhir. Saudara akan melihat kiri kanan saudara, keluarga kita, di kiri kanan kita, teman-teman kita. Ternyata semua sama, sedang berjalan menuju kubur. Tidak usah takut, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita menikmati hidup ini, bekerja dengan sebaik-baiknya. Belajarlah yang sekolah, belajar dengan sebaik-baiknya. Saudara yang dalam keluarga, bangunlah keluarga yang sebaik-baiknya dalam damai. Terlebih-lebih bagi kita yang melayani, kita melayani dalam damai yang terbaik. Tuhan memberkati setiap kita di pagi hari ini. Bila salam Paskah memberikan kekuatan baru bagi kita, sekalipun kita sedang berjalan menuju kubur, tapi kubur kemenangan oleh karena Kristus telah bangkit bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Mari tundukkan kepala kita bersama, ambil perenungan sejenak. Mari kita berdoa. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah kami tahu. Karena setiap waktu, setiap detik jam berdentang, langkah kami sedang menuju kepada kubur. Perjalanan kami yang kami susun, sehebat apapun, seindah apapun, sedang menuju kepada kubur. Sekuat apapun, sekaya semampu apapun kami, bahkan selemah apapun kami semua tetap berjalan menuju kubur. Tetapi pada pagi hari ini, saat kami mengenang Paskah kebangkitan Yesus Kristus, karena Roh Tuhan ada bersama dengan kami, Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kelak akan membangkitkan kami semua. Dan kebangkitan kami tidak pernah sia-sia, karena satu-satunya janji yang menjamin kehidupan umat manusia, Dia sendiri yang menjanjikan hidup yang kekal. Maka Bapa di surga, bukakan pikiran dan hati kami untuk mengerti hal ini, sehingga kami boleh mengisi hari-hari kami penuh dengan damai sejahtera. Dengan kelimpahan kami boleh mengalami damai sejahtera. Dalam kekurangan kami boleh mengalami damai sejahtera. Dalam kesulitan kami tetap mengalami damai sejahtera. Dalam keberhasilan kami tetap mengalami damai sejahtera daripada-Mu. Di tengah damai yang kami jalani, kami mengerti Paskah, makna Paskah akan terus relevan sepanjang zaman ini, yang akan terus memberkati setiap kami. Dan pagi hari ini, bila makna Paskah ini memberkati setiap kami, untuk kami menata hidup kami jauh lebih baik. Saat kami mengalami damai, kami boleh bekerja dengan yang terbaik. Kami boleh belajar yang terbaik. Kami boleh membangun rumah tangga kami yang terbaik. Kami boleh melayani yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur bila berkat Paskah di pagi hari ini jadi berkat kami sepanjang masa hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupan kita hari lepas hari, beraktivitaslah hari lepas hari, nikmati sepanjang hari ini dalam berkat rahmat dan pertolongan daripadanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Saya sampaikan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Nikmati Paskah bersama dengan keluarga. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah setiap kita yang sudah mendengarkan, dan marilah kita untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam pribadi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami di hadapan Tuhan, karena Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang sudah menyediakan. Biarlah Engkau yang berkarya, dan kiranya Engkau memberkati seluruh keluarga yang ada Tuhan. Tentu juga Engkau memberkati anak-anak-Mu yang belum bisa memberikan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.